Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyarul ikhwan, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Zulhijjah ini ada beberapa amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sembelih kurban, udhiyah. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Di dalam udhiyah ini ada beberapa ketentuan yang harus kita pedomani, yang harus kita pegang erat-erat supaya kurban kita, udhiyah kita itu menjadi sah. Yang pertama adalah hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban. Di antaranya adalah kambing. Baik itu kambing gibas atau domba atau biri-biri, ataupun kambing kacang, kambing biasa. Kemudian ada onta, kemudian ada sapi, dan lain sebagainya. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Kemudian ketentuannya yaitu untuk satu ekor sapi itu bisa diniatkan sebanyak 7 orang. Namun untuk kambing itu hanya 1 orang. Nah, permasalahannya ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, banyak lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga yang lain, mereka sokongan, mereka iuran, mereka menarik daripada di lembaga itu, menarik daripada siswa atau santri untuk iuran. Kemudian hasil iuran itulah dibelikan hewan kurban, dibelikan sapi ataupun kambing. Bagaimanakah hukumnya? Kalau kambing itu hanya boleh 1 orang. Kalau seandainya iuran, misal 1 orang iuran 20.000. Kalau 100 orang sudah terkumpul sekitar 2 juta. Dibelikanlah seekor kambing. Bagaimanakah kurbannya? Kalau dijadikan kurban atas nama siswa tersebut, 100 orang tersebut, maka hukumnya tidak sah, tidak jatuh menjadi kurban. Kenapa? Karena 1 ekor sapi, 1 ekor kambing hanya jatuh hanya sah untuk 1 orang. Begitu juga sapi untuk 7 orang. Kalau seandainya iuran patungan lebih daripada 7 orang, diniatkan untuk lebih daripada 7 orang, maka sapi tersebut tidak sah untuk menjadi udhiyah. Namun ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, meskipun udhiyah tidak sah, maka itu masih menjadi sedekah. Itu lebih baik. Kenapa? Kita lebih baik untuk iuran daripada kita ngantri untuk mendapatkan kupon. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, bukan dalam artian tidak sah menjadi kurban lantas hilang pahala. Tidak. Kurban tidak sah karena melebihi dari 7 orang, namun sah menjadi sedekah. Itu tidak masalah. Itu silahkan. Sama halnya seperti ini. Kalau seandainya kita iuran 7 orang, sapi untuk 7 orang, itu memang syarat dan ketentuannya. Kalau seandainya si A, B, C, D, E, F, G iuran, katakanlah 1 juta semua. Nah, di dalam ibadah kesehariannya mereka itu tidak sama. Misal, si A rajin sholat, si B lobang 1, si C lobang 2 sholatnya, dan seterusnya. Bahkan si E, A, B, C, D, E, F, G, yang G ini, si G ini tidak pernah sholat. Namun ketika di satu lembaga ditarik untuk iuran, dia iuran. Sedangkan di dalam kurban itu akan jadi kendaraan. Apakah si A akan menunggu si A, B, C, D, E, F, G yang nunggu G ini untuk masuk surga? Otomatis si A rajin sholat, rajin ibadah, otomatis surga, pasti. Neraka? No, tidak. Nah, seandainya ya, wallahu alam lagi. Tapi kalau dilihat dari amalannya, kalau seandainya dia katakanlah orang yang soleh, insya Allah surga.
Namun yang G ini, katakanlah preman, masuk neraka. Nah, bagaimana udhiyahnya? Apakah akan menunggu si A? Si A ini akan menunggu si G. Oh, nanti dulu. Saya waktu di dunia dulu udhiyah bareng si G. Si G ternyata masih di neraka. Apakah kita nunggu? Oi si G. Apakah kita tidak? Tidak. Itu terserah Allah bagaimana ngaturnya. Yang penting kita untuk apa namanya? Untuk kurban. Sama halnya misal di dalam satu lembaga, misal ada guru-guru. Semua guru iuran, katakanlah 7 orang. Nah, 7 orang itu ada cowok, ada cewek. Iuranlah sapi. Nah, di situ ada yang cewek. Dah, yang cewek atau yang perempuan ini otomatis kalau sudah punya keluarga, punya suami, lantas apakah istri itu akan dibawa oleh rombongan yang udhiyah itu? Misal A, B, C, D, ini 7 orang nih cowok semua, 1 cewek. Lantas di akhirat apakah dia cewek sendiri? Allahu a'lam. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ketika kita udhiyah, ketika kita berkorban, itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tidak masalah, tidak sah menjadi kurban, sah menjadi sedekah. Itu lebih baik. Bahkan kalau seandainya tidak ada sekalipun, ada satu ulama mengatakan dengan ayam atau dengan bebek atau dengan entok, terserah. Bahkan lebih bagus lagi kalau seandainya tidak ada, kita ke pasar beli daging ayam, tidak mampu daging ayam, daging nikang, itu lebih bagus. Kenapa? Daripada kita nunggu antri dapat kupon, ujung-ujungnya nanti malah berpikir negatif, malah curiga, kok saya tidak dapat? Apakah panitia kurban itu diambil semua dagingnya? Ujung-ujungnya nanti ke sana. Jadi ma'asyaril akhwan rahimakumullah, kalau seandainya Anda mempunyai rezeki yang lebih, maka berkorbanlah. Berkorban dengan kambing itu lebih bagus untuk 1 orang. Kalau seandainya mau iuran, monggo 7 orang. Kalau seandainya tidak punya, maka yang penting sembelih. Ayam boleh, terserah, ikut ulama Ibnu Abbas atau yang lain. Jadi walhasil jangan sampai kita menimbulkan curiga kepada panitia lantaran kita tidak dapat udhiyah. Jadi itu ma'asyaril ikhwan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.